3 hari pertunjukan semesta Dzulqa'dah 7 HH, Umrah Qada. Mereka datang bukan dengan pedang terhunus. Mereka datang dengan kain putih dan hati yang sudah lama menahan rindu. Abdullah ibnu Rawahah berjalan di barisan terdepan, kakinya menghentak tanah Makkah dengan rajaz yang membelah udara pagi. Khallu baina ibadillahi sabila. Beri jalan bagi hamba-hamba Allah. 2000 kaki mengikuti iramanya. Bukan irama perang, irama ziarah. Irama orang-orang yang sudah meletakkan dirinya sebelum berangkat, dan kini berjalan sebagai wadah kosong yang siap diisi. Di atas bukit Abu Qubais, ribuan Quraisy berdiri, menonton tangan dilipat di dada, mulut terkunci. Ketika tawaf dimulai, Nabi memberi isyarat raml, dada dibuka, bahu ditegakkan. Langkah dipercepat bukan karena marah, bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada manusia, tapi karena begitulah tubuh yang dipenuhi mahabbah bergerak, ringan, kuat, seperti air yang mengalir cepat bukan karena dipaksa, melainkan karena memang itulah sifat air ketika menemukan jalannya. Quraisy yang tadi berbisik mereka lemah karena demam Madinah, kini diam. Lalu Bilal naik, kakinya melangkah ke atap Ka'bah, kaki yang dulu dirantai, dada yang dulu ditindih batu di padang pasir panas. Mulut yang dulu dipaksa diam namun hanya bisa berkata ahadun ahad. Kini mulut itu terbuka lebar di puncak rumah Allah, dan suaranya turun seperti hujan ke seluruh lembah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beberapa perempuan Quraisy berbalik membelakangi suara itu. Beberapa lelaki menunduk ke tanah, bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu dalam suara Bilal yang mengetuk pintu yang sudah lama mereka kunci dari dalam. Di antara penonton itu berdiri Khalid ibn Walid. Tubuhnya tegak seperti biasa. Tangannya tidak bergetar, tapi di dalam dadanya ada yang retak. Ia menyaksikan 2000 orang mengelilingi Ka'bah dalam satu irama. Mata-mata mereka bercahaya dengan sesuatu yang tidak ia temukan di seluruh medan perang yang pernah ia menangkan. Bukan keberanian, lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tidak punya nama dalam bahasa kabilah. Mereka tidak sedang beribadah, pikirnya. Mereka sedang pulang. Dan kerinduan itu, yang selama ini ia sembunyikan di balik kegagahan dan strategi perang, tiba-tiba menyesak ke tenggorokan, yang menelannya keras-keras. Belum waktunya. Belum. Tapi retak itu tidak bisa ditambal kembali. Saidi mulai. Kaki-kaki berlari antara Syafa dan Marwah. Mengulang lari hajar yang bukan lari ketakutan, melainkan lari kepercayaan total bahwa Allah tidak meninggalkan. Setiap langkah sa'i adalah syahadat tubuh. Aku bergerak dan Allah yang menurunkan air. 3 hari, tidak lebih. Ketika utusan Quraisy datang dan berkata, waktumu habis, pergilah. Nabi hanya menjawab, baik. Satu kata tanpa drama, tanpa tawar-menawar. Rombongan berkemas, kaki melangkah keluar, punggung tegap menghadap jalan pulang. Dan Quraisy yang menonton itu, mereka menyaksikan sesuatu yang lebih menakutkan dari pasukan bersenjata. Orang-orang yang tidak membutuhkan Makkah untuk merasa menang. Mahabbah yang tidak minta apa-apa. Dalam waktu kurang dari setahun setelah ini, Khalid ibnu Walid, panglima perang masuk Islam, Amr ibnu al-Ash, sang diplomat masuk Islam, Utsman ibnu Thalhah, penjaga kunci Ka'bah. Masuk Islam bukan karena perang, bukan karena ancaman, tapi karena mata mereka menyaksikan sesuatu di Dzulqa'dah 7H itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa kabilah dan politik. Quraisy mengosongkan Makkah untuk 3 hari, agar tidak harus berhadapan muka dengan kaum muslim. Tanpa sadar mereka memberikan 3 hari yang paling mahal dalam sejarah dakwah, di mana kebenaran tampil di hadapan ribuan mata, tanpa penghalang, tanpa perang.